Ya, selamat pagi Sobat Gadis Forex. Bertemu lagi dengan saya Andu dan Miss Sandi di hari Selasa 3 September 2024. Apa kabar semua? Baik, sehat semua? Miss Sandi baik ya? Sehat selalu? Sehat, Pak Ando. Oke, kembali kita akan menganalisa market XAUUSD, Bitcoin, dan oil. Langsung masuk ke apa Yes. aja? Ya, langsung aja Pak. Karena kita Yes, udah agak siang ya udah ini. siang. Oke, yes, ini ada XAUUSD di time frame daily. Ya, oke. Jadi kalau saya lihat di XAU USD ini masih tertahan di resisten satu periode sebelumnya ya Pak ya. Ya, Dan itu persis di 2531 all time high-nya kemarin. Saya masih beranggapan bahwa memang ini adalah area psikologi ya 2530 ini sebelum berita tanggal 18 besok penurunan suku bunga. Menurut saya memang ada potensi emas ini akan dibawa turun dulu ya, akan dibawa turun dulu. Area buy-nya harusnya itu di sekitar 2480 sampai dengan 2460 di pivot oke. periode hari ini Sekitar ini ya. ya, area di situ Hmm. 2480 betul sampai dengan 2460 itu area belinya. Itu coba kita lihat untuk H1 dan mungkin karena hari ini bank holiday untuk Amerika Serikat, jadi kemungkinan itu harga tidak banyak bergerak ya. Kemungkinan hari ini akan bergerak tipis sih. Ya seperti tadi pagi itu kan cuman berapa poin tuh dari hari ini itu bergerak dari sudah berapa poin Pak? Untuk hari ini, sebentar. Mulai 24 sorry daily ya. Sebentar. 007, 89. Hari ini tuh 2500 ke 2489 ya. 10 poinan nih ya. 2507 tertinggi, terus ini tadi terendah di sekitar 2489, berarti sekitar 17. 07 itu yang hari kemarin Pak. 07 itu yang semalam. Yang hari ini belum Oh iya, sampai sorry, ya. sorry, sorry, iya. Iya. Hari ini belum ya. Hari ini 2500 ya, 2500 sampai dengan 2489 ya. Ya, Jadi kurang lebih 10 10, poin. 10 poin. 10 poin ya, dan gerakannya juga kecil-kecil karena memang bank holiday untuk Amerika Serikat ya. Ya, Jadi kalau misalnya hari ini menurut saya paling tinggi itu di sekitar 2505 atau 2504 pergerakannya ya sampai 2480-an. Lebih ke turun kalau menurut saya, lebih ke koreksi turun ya, dulu daerah support untuk hari ini. S1 nih ya, support 1 2488 ya. Iya, betul. Oke. Itu Kemudian untuk Mas. jadi akan lebih dominannya arahnya turun Bu ya, sell. Berarti kita bisa ambil sell. Arahnya turun. Ya, karena kalau kita kembali ke chart daily ya, itu kan memang setelah candle sideways ya, beberapa candle itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 candle itu sideways, Ya, tidak bisa nembus apa namanya 2530 dan 3 candle terakhir ini kan candle hitam, candle merah dan ragu-ragu ya Pak, daily daily-nya. Ini kan H1, candle yang daily. Nah itu 3 candle ya, ya, 3 candle ke belakang itu kan merah semua betul. tuh, dan lebih dan dia sering bikin lower low ya. Meskipun hari ini belum, tapi menurut saya potensinya masih. Oh, hari ini sudah bikin lower low sih, sudah bikin lower low meskipun kecil Ya, ya. Menurut saya dia akan potensi untuk koreksi turun dulu ya, apalagi kalau kita lihat dia resistennya, dia juga sudah mengarah ke turun ya, hampir dia ke yang 50 ya, ke garis tengah
tengah yang 50. Paling tidak nanti itu ambil posisi buy-nya ketika dia menyentuh RSI ya Pak. RSI-nya itu menyentuh garis tengah di 50 itu. Di Nah, kalau 50. nanti garisnya menyentuh situ, entah itu waktu itu di harganya berapa, menurut saya potensi buy-nya di situ. Oh, oke. Oke. Oke, Itu baik itu untuk untuk gold. XAU USD, Ya, gold. Sekarang kita masuk ke oil. oil ya. Oil time frame daily ya masih di situ. Ya, masih Hmm, semakin menyempit ya pergerakannya. ya, Meskipun secara trendline yang kita gambar di daily itu sempat dia break, tapi dia balik lagi ke garis yang kita gambar. ya. Itu namanya false break menurut saya. Tapi memang area 70-an oil ini adalah area buy menurut saya. Ya, area buy. Apalagi kan oil ini memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu ongkos produksinya itu kan berkisar di antara 60-70 ya, negara-negara penghasil minyak. Jadi angka atau harga idealnya oil itu ya di atas 70 seperti itu. Oke, berarti kita bisa ambil Dan buy ini di juga, sini, Bu ya. betul. Dan ini juga ditandai ya Pak, apa namanya ya, tapi tidak satu garis lurus sih. Ini kan kebijakan pemerintah Indonesia juga akan memotong subsidi minyak apa itu bensin ya, BBM. BBM betul. Jadi untuk produk-produk tertentu ini dia sudah harganya sudah harga yang sesungguhnya, karena memang semakin ke depan harga oil ini harusnya semakin mahal. Oil ini kan salah satu hasil minyak, hasil bumi yang tidak bisa didaur ulang. Dia sekali Betul, pakai habis ya, sama betul, kayak emas gitu. Jadi dia nggak betul. bisa daur ulang. Ya, Kita harus, atau negara-negara ini harus segera mikir pengganti dari minyak bumi ini apa gitu, karena kalau ya, sudah habis kan seperti itu. ya. Dan sekarang mungkin mau akan diganti listrik, meskipun proyeksinya mungkin ya masih 10 atau 30 tahun ke depan itu baru bisa terlaksana dengan lebih merata atau lebih banyak. Seperti itu, Pak. Ya. Kita kembali ke H1 mungkin. Nah, H1 ini tertahan di pivot ya, Pak. Di Ya. pivot period sebelumnya. Pivot period sebelumnya di 74,03. 7403 ya, tertahan di situ. Ya. Menurut saya kalau buy itu masih bisa, targetnya di pivot period hari ini. Di Itu masih lumayan. 74,8 ya. Poin 8 ya. Jadi itu ada 80 pip atau kalau kita ambil posisinya satu lot ya di market future itu kurang lebih $800. $800. Oke. Jadi kita bisa ambil buy di sini untuk take profit di pivot ini ya, 74,8. 80. Kurang Ya. lebih 80 Karena pips. karena selain dia apa itu ada pivot yang mungkin akan ditembus, itu kan polanya kan bikin V ya Pak. Bikin V ya. Ya. Nah, kalau itu break atas ya untuk sebenarnya targetnya bisa ke 75 sebenarnya. Bisa sampai ke area 75, ke area R1 lah. 7630-an itu sebenarnya Ya. bisa ke situ. Ya, tapi lebih aman kan mungkin akan set way di bawah dulu tuh sebelum apa namanya ada fundamental yang mendorong dia naik. Menurut saya 74,8 sudah bisa dieksekusi profitnya. Ya. Oke, baik itu untuk oil. Kita sekarang masuk ke Bitcoin. Bitcoin ini juga nggak gerak ya, makin kecil. Makin kecil, Sideway-nya betul. dia. Sideway makin kecil, masih tertahan di daerah pivot. Pivot ya, pivot di area 5857 ya, 57 sampai dengan 60-an, 62. Tapi beberapa hari ini
beberapa hari ini tuh dia tertahan masih di nggak sampai 60, 59,8 dia sudah ke reject turun gitu. Ya. Semakin kecil. Nah, biasanya sebuah grafik itu kalau dia bergeraknya itu setelah kecil-kecil-kecil, dia akan bergerak lumayan panjang. Cuman kita nggak tahu nanti panjangnya ini ke mana gitu ya. Nah, break atas atau ke bawah. Kalau saya lihat dari indikator pivot, karena dia ketahan di pivot ya, kemungkinan sih ada potensi naik ya Pak. Oke. Paling tidak itu balik ke 64 atau yang tertinggi ada nah itu di situ atau nah di situ Sini ya. potensinya bisa ke situ. Oke. Itu dari pivot. Kalau kita lihat dari RSI itu juga polanya begitu sih. Dia kayak bentuk V kecil itu kemungkinan dia akan naik dulu. Oke. Ya, dia berada di area di bawahnya 50 ya. Tapi coba kita konfirmasi di H1. Nah, kalau H1 malah ini tertahan di pivot ya. Pivot sama S1 periode Satu sebelumnya periode ya. sebelumnya ya. Area 59. Betul. Cuman kalau ini kan kita melihat ada pola V ya, Pak. Ya. Ya, ada pola V kecil. Nah, itu V. Nah, ya, itu V. Ya. Menurut saya itu kalau break atas ya dia akan ngejar ke R1-nya periode tadi ini di 62. Ya. Tapi kalau misalnya dia gagal naik, ada potensi dia akan turun balik ke 58 atau 57 poin berapa itu? 57,3 area sini. 57,3. Ya. Di situ dia bentuk pola. Karena kalau H1 juga RSI-nya berada di atas ya, dia sudah Sudah di oversold ya. atas, betul. Gitu. Mungkin kalau misalnya mau buy itu tunggu dulu paling tidak ke 58,5 atau 58 lah. 58,000 di situ Ini bisa ya, ambil buy. Iya, area sini ya. Oke. ya. Minimal di situ. Kalau mau spekulasi di sekarang sebenarnya bisa, cuman mungkin diversifikasi untuk lotnya lotnya dikurangi ya. Jadi kalau misalnya kita biasa ambil posisinya satu lot gitu, mungkin bisa mulai dipecah ya, mulai dari 0,2 atau 0,1 gitu. Nanti kita layer di bawah. Seperti itu, Pak Ando. Oke, Prediksi hari ini. siap. Baik, terima kasih Bu Sandi atas analisa marketnya. Ya, sebagai Forex, semoga bermanfaat untuk hari ini ya. Thank you. Tunggu besok, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.